Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu di dunia nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi di channel Oni Project. Tentunya banyak yang mengira bahwa Marx merupakan penyihir yang ikut membantu rencana pengkhianatan Julius, karena Marx memiliki jabatan sebagai wakil Julius. Namun dalam hal ini, berdasarkan fakta-fakta yang ada, di sini Oni Project malah beranggapan bahwa pengkhianat sebenarnya yang telah membantu Julius atau Lucius adalah Nuts. Loh, kenapa Min? Tenang saja bro. Tenang, sabar. Bakal Mimin jelaskan fakta dan kemungkinannya. Oke, oleh karena itu, di video kali ini Oni Project akan membahas tentang teori bahwa sebenarnya Nuts merupakan seorang pengkhianat bawahan dari Julius Novachrono atau Lucius Socrates. Loh kok, kenapa bisa gitu Min? Oke, sebelum Mimin menjelaskan tentang teori ini, sebagai disclaimer, video ini merupakan video teori yang masih belum bisa dipastikan untuk kebenarannya. Jadi apabila nantinya setelah ofisialnya keluar dan teorinya salah, mohon untuk dimaklumi. Tapi apabila teori ini benar terjadi, mohon untuk kasih kopi ke Mimin. Seru-seruan aja bro. Oke, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, pertama-tama mari kita flashback dulu ke masa lalu Nuts dan segala informasi fakta tentang Nuts. Nuts merupakan anggota dari keluarga Faust. Keluarga Faust merupakan keluarga yang secara turun-temurun telah mempelajari ilmu demonologi. Berdasarkan Wikipedia, ilmu demonologi merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan iblis dan mistis. Keluarga Faust juga telah dikenal sebagai keluarga yang ahli dalam membangkitkan iblis dan bahkan telah melakukan kontrak dengan beberapa iblis yang mereka panggil. Tentu hal tersebut sangatlah berhubungan dengan apa yang telah terjadi dengan keluarga Socrates, yang mana kita tahu bahwa sama seperti keluarga Faust, keluarga Socrates juga merupakan keluarga yang begitu sangat dekat dengan iblis. Fakta tersebut tentu bukanlah fakta yang kebetulan. Pastinya ada suatu rahasia di balik kesamaan tersebut. Walaupun kerajaan mereka berbeda, tentu dengan adanya fakta kesamaan bahwa mereka begitu dekat dengan iblis, tentu hal tersebut bisa kita pertimbangkan bahwa sebenarnya keluarga Faust dan keluarga Socrates memiliki hubungan satu sama lain. Kemungkinan mereka telah melakukan kontak saling tukar informasi tentang iblis. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan sebuah fakta lain, bahwa Yami merupakan sosok yang sangat penting bagi Lucius. Pada saat pertama kali Lucius bertemu dengan Yami bocil, tentunya di situ juga momen di mana Lucius akan bertemu dengan sosok Nuts. Hal tersebut terjadi karena Nuts, Morgan, dan Yami merupakan sahabat sejak masih bocil. Jadi wajar saja dong apabila selain memperhatikan Yami, Lucius juga akan memperhatikan Nuts juga. Setidaknya, pada saat Lucius mengetahui tentang Yami dan Nuts, bisa jadi Lucius juga telah mengetahui beberapa rahasia yang dimiliki oleh keluarga Faust, terutama rahasia tentang kedekatannya dengan iblis. Jadi karena memang Lucius telah tahu tentang asal-usul Nuts, maka pada saat ada kesempatan, Lucius bisa merencanakan hal jahat untuk mengendalikan kehidupan Nuts. Nuts bisa menjadi bawahan Lucius. Untuk melakukan hal tersebut, tentu Lucius harus memikirkan strategi yang sangat matang. Lucius harus bisa memanfaatkan segala sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan Nuts. Lucius harus bisa mengendalikan Nuts layaknya sebuah boneka. Lucius harus bisa menghancurkan mental yang dimiliki oleh Nuts. Dia harus membuat Nuts kehilangan segala sesuatu yang dicintai oleh Nuts, seperti sahabat, adik, dan bahkan para keluarganya. Dia harus menuduh Nuts dan membuat Nuts merasa bersalah dengan hal tersebut. Setelah rencana penghancuran mental Nuts berhasil, selanjutnya Lucius harus bisa memberikan secerca harapan kepada Nuts. Apabila semua rencana telah berjalan dengan mulus, maka Nuts akan merasa bertanggung jawab dengan musibah yang telah terjadi. Jadi dalam teori ini, Mimin beranggapan bahwa sama seperti semua insiden yang telah terjadi di manga anime Black Clover, Lucius juga telah memanipulasi kehidupan Nuts. Segala yang dilakukan oleh Nuts telah dikendalikan oleh Lucius. Jadi mari Mimin jelaskan kembali secara rinci tentang teori ini. Pertama-tama, Lucius akan mengambil semua hal yang dicintai oleh Nuts. Bagaimana caranya Min? Tentunya kita tahu bahwa Yami dan Morgan telah menjadi kesatria sihir di pasukan Greydeer. Lantas, kenapa Nuts tidak menjadi kesatria sihir juga? Nah, di situ kita bisa melihatnya bahwa hanya Nuts lah yang tidak diajak untuk bergabung ke dalam pasukan kesatria sihir Greydeer. Sehingga dalam hal ini, Nuts telah ditinggalkan sendirian dalam keadaan cowok no lab.
tanpa adanya teman, saudara, tanpa adanya geng tongkrongan. Karena setelah Yami dan Morgan menjadi kesatria sihir, mereka tidak memiliki waktu lagi untuk tongkrong bersama bareng Nuts yang nolep. Tentu hal tersebut membuat Nuts sedikit kesepian dan depresi. Sebenarnya, dia merasa baik-baik saja dan legowo setelah melihat adiknya yaitu Morgan menjadi seorang kesatria sihir. Ya, karena pada dasarnya si Morgan merupakan orang yang memiliki kepribadian yang baik, yang suka menolong, berbagi, menabung, dan dicintai banyak orang. Tapi dalam hal ini, Nuts merasa heran terhadap Yami, karena Yami merupakan orang yang sama seperti Nuts. Dia, Yami, memiliki kepribadian yang urak-urakan, nakal, buruk, dan dibenci banyak orang. Malah terpilih menjadi kesatria sihir. Nuts sebenarnya merupakan orang yang memiliki bakat sihir sama seperti Morgan. Dia juga memiliki kepribadian yang sama seperti Yami. Namun kenapa Lucius hanya memilih Yami dan Morgan untuk menjadi kesatria sihir, sedangkan Nuts tidak dipilih? Tentu hal tersebut membuat Nuts merasa dikucilkan, dibedakan, dan ditinggalkan. Karena hal tersebut, Nuts akhirnya melakukan hal-hal yang buruk. Tentunya dalam hal ini kita bisa melihat kesamaan antara karakter Nuts dan karakter Naruto, di mana Naruto juga merupakan anak yang dikucilkan sehingga dia melakukan hal-hal yang buruk untuk menarik perhatian orang-orang. Tentu hal itu juga bisa memperkuat teori ini, karena kita tahu bahwa Yuki Tabata mengarang Black Clover berdasarkan referensi dari anime Naruto. Oke, kita lanjut ke Nuts. Di sini kita bisa melihat bahwa Nuts memiliki kepribadian yang nakal dan urak-urakan. Hal tersebut tentu sangatlah cocok dengan dasar kepribadian yang dimiliki oleh para iblis. Kemungkinan itulah sebabnya kenapa Nuts dianggap sebagai penerus yang cocok bagi keluarga Faust yang begitu sangat dekat dengan iblis. Sejak terpilihnya Nuts sebagai penerus keluarga Faust, Nuts sejak saat itu telah memiliki tujuan hidup yang baru. Dia tidak akan merasa kalah saing lagi dengan Yami dan Morgan. Lalu kemudian terdapat fakta lain yang tentu sangat berhubungan. Pada saat Lucius mengajak Yami dan Morgan untuk bergabung dengan pasukan Greidir, Lucius juga mengajak William Vanjan untuk bergabung juga. Lalu siapa pemimpin Greidir? Tentu saja pemimpinnya adalah Julius Novachrono atau Lucius Zografis. Hal tersebut tentunya pantas untuk kita curigai. Tidak mungkin dong kalau itu cuma kebetulan. Jadi gini, berdasarkan fakta beberapa manga Black Clover chapter yang telah rilis, 3 pemuda yang telah diajak oleh Lucius untuk gabung ke kelompok Greidir merupakan 3 pemuda yang telah terbukti masuk ke dalam rencana besar Lucius. Dimulai dari Morgan yang telah dijadikan sebagai tumbal dari iblis Lucifugus, yang mana tujuannya untuk mengganggu mental Nuts sehingga Nuts bisa dimanipulasi dengan mudah. Lalu kemudian Yami dan William yang telah dijadikan sebagai tumbal untuk menumbuhkan pohon klipot. Lalu pada saat Nuts dipilih sebagai penerus keluarga Faust, Nuts juga telah menunjukkan bakat dan kemampuannya. Dia terbukti telah berhasil melakukan kontrak dengan 4 iblis sekaligus. Lalu kenapa Mimin bisa berpikir kematian Morgan karena Lucius? Kemungkinan besar yang telah memberikan gelang Lucifugus kepada keluarga Faust adalah Lucius. Karena di sini terdapat suatu hal yang mencurigakan. Pada saat Nuts sedang melakukan ritual kontrak Lucifugus, tiba-tiba saja tanpa angin, tanpa hujan, Morgan muncul dan melihat ritual kontrak yang dilakukan oleh Nuts. Tentu hal tersebut bukanlah hal kebetulan. Kemungkinan besar Lucius lah yang telah memberikan informasi kepada Morgan tentang ritual tersebut. Tentu wajar saja, karena Lucius kan satu kelompok dengan Morgan, jadi mereka sering bersama. Lucius dari awal memanglah berencana untuk membuat Morgan menghentikan ritual tersebut, sehingga Morgan dan keluarganya bisa mati dalam ritual tersebut. Tentu hal tersebut bisa membuat mental dan psikologi Nuts hancur. Nuts juga akan merasa bersalah dan merasa bertanggung jawab atas kematian Morgan dan keluarganya. Nah, di sini juga ada hal yang mencurigakan. Kok bisa-bisanya hanya Nuts yang selamat dan tidak diserang oleh Lucifugus? Nuts sebelumnya pernah menjelaskan bahwa hanya manusia yang sedang melakukan kontraklah yang tidak akan diserang oleh iblis. Loh, sepertinya penjelasan tersebut kurang logis. Karena tentunya kalian tidak lupa bahwa Asta pernah melakukan kontrak dengan iblis Libe. Dalam ritualnya tersebut, Asta harus melakukan pertarungan dengan Libe untuk bisa mencapai kontrak antara iblis dan manusia. Jadi wajar aja apabila Mimin berpendapat bahwa seharusnya Lucifugus ketika muncul langsung menyerang semua orang di depannya, termasuk menyerang orang yang melakukan ritual. Karena hal tersebut merupakan ujian ritual kontrak tahap pertama untuk bisa mendapatkan kontrak dengan iblis. Kok bisa Nuts tidak diserang sendiri? Nah, di sini nih kita bisa menyimpulkan bahwa Lucifugus juga merupakan iblis yang telah dikendalikan oleh Lucius atau Astaroth.
Lucifugus telah masuk ke dalam rencana Lucius juga. Setelah kematian Morgan, Nuts benar-benar merasa kehilangan semua orang yang telah dicintainya. Tentu hal tersebut membuat Nuts merasa harus bertanggung jawab dengan hal tersebut. Saat itu, Nuts telah meminta kepada Tuhan untuk menyelamatkan adiknya yaitu Morgan, tapi Tuhan tidak membantunya. Akhirnya Nuts bertekad untuk menyelamatkan Morgan dengan caranya sendiri. Dalam hal ini, Nuts berencana untuk menghidupkan kembali Morgan. Tentu hal tersebutlah yang akan membuat Lucius dan Morgan menjadi sangat dekat. Karena tentunya kita tahu bahwa rencana besar Lucius merupakan rencana untuk membuat tubuh yang abadi atau undying bodies, di mana Lucius akan memusnahkan seluruh umat manusia dan kemudian akan membangkitkan kembali dengan tubuh yang abadi. Dan dengan rencana Lucius tersebut, tentunya Nuts sangat tertarik. Nuts memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali Morgan. Hal lain yang bisa digunakan sebagai bukti bahwa Nuts merupakan orang yang mengetahui identitas Lucius, ikut serta dalam rencana Lucius, dan bahkan merupakan bawahan Lucius. Hal tersebut dapat kita buktikan dengan melihat pada saat Nuts dijadikan sebagai mata-mata di Spade Kingdom oleh Lucius selama 8 tahun. Kemungkinan besar Nuts kesana bukanlah untuk menggali informasi tentang Spade Kingdom dan Dark Triad. Kemungkinan besar dia kesana hanya untuk merencanakan perang antara Spade Kingdom dan Dark Triad melawan semua kerajaan di dunia. Bisa jadi juga Nuts digunakan sebagai orang perantara komunikasi antara Lucius dengan para Dark Triad di Spade Kingdom. Hal ini dapat kita buktikan dengan kejanggalan Nuts dalam mengumpulkan banyak informasi tentang Spade Kingdom dan Dark Triad. Dari informasi pohon klipot, gerbang pohon klipot, penghuni gerbang pohon klipot, Raja Iblis Lucifero, Dark Triad, dan lain-lain. Tentu hal tersebut menurut Mimin seharusnya Nuts tidak akan sanggup untuk mengumpulkan semua itu. Menjadi mata-mata selama 8 tahun bukanlah waktu yang singkat. Apalagi di dalam kerajaan tersebut terdapat Dark Triad yang memiliki iblis-iblis tingkat tertinggi. Walaupun Nuts memiliki 4 iblis, namun semua iblis tersebut merupakan iblis tingkat rendah. Jadi sangat logis apabila Mimin beranggapan bahwa Nuts dan para iblisnya tidak akan sanggup menyusup tanpa ketahuan Dark Triad. Bahkan pada saat pertama kalinya para kesatria sihir mendengar hal tersebut dari Nuts, para kesatria sihir merasa terkejut dan tidak percaya. Keberhasilan Nuts mendapatkan informasi kemungkinan besar karena memang Nuts dan para Zografis telah bekerja sama. Bahkan selama 8 tahun tersebut, informasi dari Nuts hanya diketahui oleh Lucius. Kenapa Yami yang sangat dekat dengan Nuts tidak diberitahu? Dan kenapa para kesatria sihir lain tidak dikasih tahu? Kenapa harus menunggu 8 tahun? Tentu hal tersebut sangatlah janggal. Apabila memang tujuannya untuk penyelamatan kerajaan Clover dan dunia, seharusnya Nuts memberitahukan semua informasi iblis Dark Triad lebih awal, sehingga para kesatria sihir bisa lebih matang dalam melakukan pelatihan untuk melawan para iblis. Dark Triad sendiri tidak mungkin merencanakan pohon klipot secara mendadak. Tentu mereka telah merencanakan hal tersebut selama bertahun-tahun hingga matang. Dengan Nuts yang telah 8 tahun mengawasi Spade Kingdom, seharusnya Nuts telah mengetahui semua rencana Dark Triad. Ya, minimal seharusnya dia tahu tentang Yami dan William yang diincar oleh Dark Triad. Tapi sebelum Yami dan William diculik, Nuts hanya dia membisu tanpa memberitahukan informasi bahaya tersebut kepada Yami, William, dan bahkan para kesatria sihir Clover Kingdom. Dengan kekuatan sihir bayangan yang dimiliki oleh Nuts, seharusnya Nuts bisa menyampaikan apapun informasi iblis Dark Triad dan Spade Kingdom kepada para kesatria sihir Clover Kingdom. Karena seperti yang kita tahu bahwa dengan bayangannya, Nuts bisa berteleportasi berpindah tempat dalam sekejap. Tentunya hal tersebut semakin menguatkan bahwa sebenarnya Nuts menginginkan Yami dan William untuk diculik supaya bisa melancarkan rencana Lucius. Karena apabila rencana Lucius berjalan mulus, maka rencana pembangkitan Morgan akan berhasil juga. Ada yang aneh lagi, pada saat para kesatria sihir mulai menyerang Spade Kingdom, Nuts malah terlambat untuk datang. Padahal kan waktu itu para kesatria sihir sangat membutuhkan kekuatan sihir tambahan untuk mengalahkan para Dark Triad, terutama mengalahkan Majin Legenda yang ukurannya raksasa. Sebenarnya menurut Mimin, alasan Nuts datang terlambat adalah hanya untuk melatih Asta supaya bisa mengalahkan Lucifero. Karena hal tersebut tentu sangat sesuai dengan rencana Lucius, di mana Lucius ingin Asta mengalahkan Lucifero. Setelah Lucifero kalah, tentu Lucius akan mengambil jantungnya dengan memerintahkan iblis Adramelech. Bukti lainnya terdapat pada dokumen yang dibawa oleh Damnatio. Dokumen tersebut telah Damnatio dapatkan dari keluarga Faust.
Karena sebelumnya Damnatio telah berkata kepada Julius bahwa dirinya telah menyelidiki keluarga yang dekat dengan iblis yang ada di Clover Kingdom. Tentu satu-satunya keluarga tersebut adalah keluarga Faust, yaitu keluarganya Nudge. Jika keluarga Faust menulis dokumen tersebut, seharusnya Nudge telah tahu isi dari dokumen tersebut. Termasuk juga informasi tentang iblis Astaroth yang mana merupakan iblis tingkat tertinggi pemilik sihir waktu yang dikabarkan hilang dari dunia bawah atau dunia iblis. Selain itu, Damnatio juga berkata bahwa hanya ada satu orang pemilik sihir waktu, yaitu Julius Novachrono. Dari isi dokumen tersebut, seharusnya Nudge tahu bahwa Julius memiliki hubungan dengan iblis waktu Astaroth. Tapi walaupun demikian, Nudge hanya berdiam membisu, tidak membocorkan informasi-informasi penting tersebut kepada para kesatria sihir Clover Kingdom. Nudge telah menutupi informasi tentang sosok asli Julius dan telah menyembunyikan dokumen penting tersebut, sehingga pada akhirnya ditemukan oleh Damnatio. Hal tersebut dilakukan oleh Nudge hanya untuk memperlancar rencana Julius, supaya Morgan bisa hidup kembali. Dari semua fakta dan kemungkinan yang telah Mimin jelaskan, tentu teori ini bisa sangat kuat kebenarannya. Tapi seberapapun kuat teori, sampai kapanpun masih akan belum valid sampai manga Black Clover chapter terbaru nanti rilis. Jadi sabar aja ya teman-teman, kita nikmati saja seru-seruan dengan teori ini teman-teman. Oke, seperti itulah video tentang teori Black Clover kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan teori Nudge pengkhianat? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Mohon maafkan Mimin apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena itu adalah semangat bagi kami para kreator video. Arigatou gozaimasen, see you di next video.